Pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu kini menghadapi konsekuensi global yang semakin pahit akibat perang yang tak kunjung usai di Gaza. Dengan korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 66.000 warga menurut Anadolu Agency, isolasi terhadap Israel di panggung dunia kini semakin nyata. Isolasi ini tidak hanya terjadi di arena politik, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi, budaya, hingga olahraga. Momentum isolasi ini dipercepat setelah serangan Israel ke Qatar dan dirilisnya hasil penyelidikan independen PBB yang menyimpulkan adanya genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Dari segi ekonomi, Israel menerima tamparan keras dari mitra dagang terbesarnya, Uni Eropa, UE. Sanksi UE mengusulkan pemberian sanksi ke Israel, yang paling signifikan adalah penangguhan sebagian besar perjanjian perdagangan bebas antara Israel dan UE. Jika disetujui, ini akan menjadi pukulan telak bagi Tel Aviv. Dana Kekayaan Norwegia. Pada Agustus lalu, Dana Kekayaan Negara Norwegia, GPFG, yang terbesar di dunia, mengumumkan akan melepas sebagian portofolionya di Israel karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Embargo senjata. Israel juga menghadapi embargo sebagian atau seluruh senjata dari beberapa negara barat penting, termasuk Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Sektor budaya dan hiburan juga menjadi medan boikot baru. Boikot Eurovision, lembaga penyiaran di Irlandia, Belanda, dan Spanyol menyatakan akan memboikot kontes lagu Eurovision 2026 jika Israel diizinkan berpartisipasi, mengingat tragedi mengerikan di Gaza. Keputusan partisipasi akan diputuskan melalui pemungutan suara negara anggota pada November. Pembatalan konser. Sebuah festival musik di Gent, Belgia, membatalkan konser Munich Philharmonic yang dijadwalkan menampilkan konduktor Israel, Lahav Shani. Pihak festival meragukan sikap Shani terhadap rezim genosida Tel Aviv. Hollywood melawan. Ribuan pembuat film, aktor, dan pekerja industri film di Hollywood termasuk nama-nama besar seperti Olivia Colman dan Emma Stone telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid. Bahkan olahraga, yang sering dianggap apolitis, tidak luput dari gelombang boikot. Balapan sepeda dibatalkan. Tahap akhir balapan sepeda besar dibatalkan setelah demonstrasi besar pro-Palestina mengganggu acara tersebut, sebagai protes atas partisipasi tim Israel Premier Tech. Diskriminasi bendera. Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur memberitahu pemain Israel bahwa mereka tidak dapat bertanding di bawah bendera nasional mereka, yang mendorong para pemain tersebut untuk mundur dari kompetisi. Ancaman World Cup. Meskipun belum ada kebijakan resmi FIFA, boikot Israel dari World Cup tengah diwacanakan. PM Netanyahu sendiri mengakui di awal bulan bahwa penentangan terhadap Israel semakin meningkat. Ia memperingatkan bahwa Israel menghadapi semacam isolasi yang mungkin akan berlangsung selama bertahun-tahun. Respon Netanyahu terhadap isolasi ini adalah, tidak ada pilihan. Israel tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Meningkatkan industri, negara itu perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataannya sendiri. Mandiri ekonomi, menyesuaikan perekonomian agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri. Isolasi yang semakin meluas ini mencerminkan tingginya kemarahan dunia terhadap jumlah korban sipil yang tak terhitung di Gaza. Tekanan dari ekonomi, budaya, hingga olahraga menjadi pengingat bahwa biaya perang yang terus berlanjut jauh melampaui medan pertempuran. Menurut Anda, dari semua jenis boikot yang terjadi, sanksi ekonomi dari Uni Eropa atau penarikan investasi dari dana besar seperti Norwegia, mana yang paling efektif menekan pemerintahan Netanyahu? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.